sebelum kita mulai ke pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas selalu bikin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Ayo sekarang lihat kiri kanan depan belakangnya. Ada nggak yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Wah, bagus ya Mas ini kalau masuk semua. Sebelum kita masuk ke pelajaran, baiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo, sekarang anak-anak dipersilakan berdiri. Tepuk janji fokus, bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Ya bagus ya, habis semangat semua. Sekarang dipersilakan untuk kembali. Ayo, siapa ya di sini yang masih ingat materi ibu minggu belakang? Saya, Bu. Apa? Apa adalah? Mengenal malaikat-malaikat Allah, Bu. Wah bagus ya, masih ingat. Ayo beri tepuk tangan dulu untuk Nela. Minggu belakang kita sudah mempelajari materi tentang mengenal malaikat-malaikat Allah. Sekarang kita masuk ke materi aku senang bisa berakhlak terpuji. Ada yang tahu apa itu berakhlak terpuji? Tidak, Bu. Sebelum ibu masuk materi, ibu harap kalian duduk yang rapi dan memperhatikan penjelasan ibu ya. Tujuan pembelajaran ibu pada pagi hari ini adalah siswa memahami pentingnya hidup bersih, mengetahui manfaat hidup rapi, memahami arti hidup teratur, menunjukkan perilaku hidup bersih, rapi, dan teratur, membiasakan hidup disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Ayo sekarang kalian perhatikan gambar yang akan ibu tunjukkan kepada kalian. Gambar apa ya ini? Orang, Bu, memakai baju yang bersih dan yang kotor. Wah, pintar ya Mel, benar sekali. Ini adalah gambar anak yang memakai pakaian bersih dan pakaian yang kotor. Sekarang ibu akan menjelaskan tentang kita harus hidup bersih. Ada yang tahu apa itu hidup bersih? Hidup bersih artinya kita menjaga kebersihan tubuh, pakaian, makanan, dan lingkungan kita. Ingat pesan Rasulullah SAW, kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke. Artinya orang yang beriman itu pasti suka bersih, karena Allah itu bersih dan menyukai kebersihan. Kalau kita bersih, kuman pun hilang, badan kita jadi sehat, dan teman-teman senang bermain dengan kita. Lalu yang kedua, ibu akan menjelaskan tentang apa itu hidup rapi. Ada yang tahu hidup rapi itu apa? Hidup rapi itu artinya kita membiasakan menata segala sesuatu pada tempatnya. Contohnya seperti pakai sepatu. Sepatu ditaruh di mana kalau sudah dipakai ya? Di sepatu. Di rak sepatu ya nak. Setelah baca buku, bukunya disusun di mana? Di meja belajar. Kalau kita rapi, barang yang kita cari mudah ditemukan. Kita tidak perlu sibuk mencari barang yang hilang. Kan jadi hemat waktu. Hati pun jadi tenang melihat suasana yang
Contohnya, bangun pagi tidak siangan, belajar pada jam belajar, tidur pada waktunya. Ini namanya juga disiplin. Orang yang hidup teratur tidak akan terlambat sekolah, tidak akan lupa beribadah, dan pekerjaannya selesai dengan tepat waktu. Nah, sekarang ibu mau bertanya nih. Coba kalian jawab, mengapa kita harus mandi 2 kali dalam sehari? Agar tidak bau, Bu. Oke, benar ya, agar tidak bau, tidak gatal-gatal. Kalau jarang mandi, nggak ada ya orang yang mau temanan sama kita. Ada yang bisa menyimpulkan tidak yang ibu jelaskan tadi? Saya, Bu, Apa? kita harus sering-sering mandi. Iya, kita harus sering mandi, kita harus hidup rapi, kita harus hidup teratur ya, anak ya. Kalau kita hidup bersih itu artinya kita harus menjaga diri, pakaian, dan lingkungan agar terhindar dari kotoran dan penyakit. Kalau kita hidup rapi, menata dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Manfaatnya supaya barang mudah dicari, tidak hilang, dan membuat hati tenang. Kalau kita melakukan hidup teratur, artinya melakukan kegiatan sesuai waktu dan jadwal. Intinya, hidup bersih, rapi, dan teratur adalah ciri anak yang berakhlak mulia, disayang Allah, disayang orang tua, dan disukai teman-teman. Sekarang ibu mau mengasih motivasi ya. Kalau kalian mau menjadi orang sukses kelak, kalau kalian mau jadi seorang pemimpin, kalau kalian mau jadi orang yang bahagia dan disayang Allah selamanya, kuncinya adalah di kebersihan kecil ini. Mulailah dari diri sendiri, bangun pagi, bereskan tempat tidur, cuci tanganmu, jagalah kebersihanmu. Jangan menunggu disuruh orang tua atau guru. Lakukanlah karena kalian sadar itu hal baik. Orang yang hidupnya bersih, rapi, dan teratur, insya Allah pikirannya akan jernih, hati